Jadi hari ini aku mau main teddy karena itu teddy bear itu kayak dikejar kayak dan itu bisa dipilih kayak nih misalnya aku dipilih jadi teddy bear, terus aku disuruh nari bayi-bayi kayak gini dan tidak seperti basa-basi, langsung aja kita mulai. Let's go. Dan belum apa-apa udah masuk. Belum apa-apa padahal. Takut. Ketika Jokowi memutuskan berkoalisi dengan Prabowo melalui Gibran, dikaitkan dengan Gerindra. Gosipnya kan sampai ke kawan-kawan media, gosipnya sampai ke pekerja-pekerja politik dan aktivis demokrasi. Dan bahkan saat itu katanya Pak Jokowi akan ditempatkan di posisi paling terhormat di Gerindra. Hilang isu itu, dikaitkan dengan Golkar. Karena konon Golkar ini naik, melesat dan melejit karena faktor Pak Jokowi. Saya membantah tesis itu. Dari dulu memang Golkar hebat itu, sekalipun tak punya jagoan di Pilpres, selalu naik secara signifikan. 2019 yang lalu, Golkar kan juga di atasnya Gerindra, konversi suaranya DPR. Jadi kalau per hari ini Golkar itu runner-up, bagi saya bukan kejutan dan bukan karena faktor yang lain, tapi karena kehebatan Golkar, dia mencalonkan caleg-caleg yang memang cukup handal menjadi vote getter dan setiap dapil itu terisi, bukan karena Pak Jokowi. Jadi peluang Jokowi buat jadi ketua Golkar berapa persen? Ya kalau mendengar pernyataan Pak Ical Bursa Bakri, kalau memang diusung oleh kawan-kawan DPD, separuhnya minimal peluang itu ada. Tapi per hari ini tak ada satupun DPD di Golkar yang satu musuh Pak Jokowi, yang kedua misalnya meminta ada ayatnya untuk diubah. Per hari ini tidak ada. Justru Pak Erlangga kemarin mengumpulkan seluruh pengurus DPD seluruh Indonesia, menyatakan tegak lurus dan solidnya kepada Pak Erlangga untuk terus menjadi ketua umum. Nah, jadi sepanjang pintu itu tidak muncul dari dalam, ya, dibuka selebar-lebarnya kepada Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum Golkar. Ya udahlah, aku mati. Ya mati guys. Nggak ada lagi teori politik yang bisa menjelaskan ternyata poros lagi dia. Kalau tiba-tiba ada DPD yang kemudian ngomong untuk memajukan nih ya Monas Golkar 3, 2, 1. Selama ini kan ngomong soal bagaimana Pak Jokowi punya potensi untuk di Golkar itu adalah elit-elit yang periferial dan bukan orang penting di Golkar selama ini. Tapi per hari ini DPD 1 dan DPD 2 di Golkar nggak ada yang ngomong soal Jokowi untuk jadi ketua umum partai, kemudian mendesak Munaslup memajukan tidak Desember dan meminta untuk Jokowi. Belum ada DPD. Sekarang bersama tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan segera kembali. Pergi dan mainkan beruang tadi itu. Nah yang ramai itu adalah ini diomongkan setelah Jokowi tak lagi jadi PDIP. Iya tak? Jadi mimpi terbesar semua kader partai itu ingin jadi nggak salah ya? Nggak salah. Karena itu 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Yang salah itu kalau dikaitkan sekarang setelah tak lagi jadi bagian dari PDIP itu Pak Jokowi. Seakan-akan Pak Jokowi itu ya punya ambisi itu juga ternyata. Oke, Mas Andi terlihat sampai sekarang ini belum ada tondo-tondo Jokowi bisa jadi ketua umum Golkar. Tapi kalau untuk ketua umum istilahnya mau bikin apa koalisi permanen, ketua dari koalisi partai-partai yang mendukung Prabowo Gibran, itu mungkin nggak? Sebab sejauh ini nggak ada tanda-tanda yang ngomong PSI yang nggak lolos ke parlemen. Kalau yang ngomong itu misalnya Gerindra ataupun Golkar ataupun mungkin Demokrat ataupun PAN, layak diperhitungkan. Karena 4 partai ini menurut saya cukup determinan. Jadi yang ingin saya katakan adalah setelah KPU mengumumkan secara resmi Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih versi KPU dan Gibran sebagai wakilnya, saya kira memang bandrol politik itu sudah berubah. Tak lagi ke jalan mereka, tapi di Prabowo Subianto. Ada kelihatan Terus tadi guys ada tadi barnya guys. Harus gimana guys? Melakukan itu, saya selalu tanya kok, loh Mas Wali kok nggak diajak? Mas Gibran kok nggak diajak sebagai presiden terpilih versi KPU? Jangan sampai ada kesan
bahwa diperiode presiden lagi. dan wakil presiden terpilih ini merupakan dua hal yang berbeda. Tapi kan ada kan akhirnya tuh Mas Adi Gibran buka bareng. Iya gak sih? Yang buka Kalau bareng sama buka bareng dengan Golkar. Pak Prabowo, ya nggak ada yang bisa dibantah. Pada level penghargaan partainya, coba bisa cek tuh. Masih sekarang Ini aku ada cek ya. Demokrat sama PAN buka bersama dengan presiden terpilih. Oh, Gibran dampingi Prabowo ke bukber Golkar. Ada Mas Adi? Kapan? Ada 6 hari yang lalu. Kapan? Itu setelah diprotes banyak orang. Gibran dampingi Prabowo ke bukber Golkar. Absen saat acara PAN. Ada. Itu setelah dua bukber Demokrat sama PAN itu diprotes. Mungkin gara-gara dengar statement lu kali. Ada yang mempertanyakan, jangan sampai ada kesan bahwa partai-partai pendukungnya Prabowo ini hanya menghargai Prabowo sebagai presiden terpilih. Kan orang juga ingin melihat wakil presidennya pun juga harus seiring sejalan, sehingga faksionalisasi yang dibayangkan oleh orang selama ini itu tidak terjadi. Kenapa? Apakah lu udah ngeliat kayak gini? Sebetulnya apakah karena lu ngeliat sebenarnya partai-partai itu awalnya juga mau agak ragu tapi ya sudahlah, Prabowo juga karena atasan para ketumnya juga menteri ini adalah presiden yang adalah bapaknya Gibran, itu maunya adalah Gibran, akhirnya mereka dalam tanda kutip ya ngikut aja, terpaksa juga untuk ikut. Sekarang ketika sudah berubah, Prabowo sudah jadi presiden terpilihnya, akhirnya makanya respectnya juga berubah. Ya kalau sampai bulan Oktober tanggal 20, saya kira pengaruh Pak Jokowi masih mengorkestrasi partai, termasuk soal penyusunan komponen kabinet. Tapi per hari itu, setelah tanggal 20, setelah terima jabatan presiden kepada yang terpilih yang baru, saya tak menjamin bahwa Pak Jokowi itu akan tetap punya pengaruh di masa yang akan datang. Ya itu tadi, karena kiblat politiknya akan berubah secara total. Kata negara dan Prabowo Subianto bukan lagi Solo dan bukan lagi Jokowi. Itu alamiah dalam politik. Karena partai-partai ini pasti tegak lurusnya kepada presiden terpilih, bukan kepada mantan presiden. Itu yang penting sebenarnya. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian belakangan Pak Jokowi itu dikaitkan dengan ketua umum partai. Hanya dengan jadi ketua umum partai lah kemudian Pak Jokowi itu tetap diperhitungkan pengaruh dan kekuasaan politik. Kan itu yang terjadi. Meski Projo menolak. Kalau ada orang yang mengaitkan Jokowi dengan ketua umum partai, itu sama halnya menjurumuskan dan mendowngrade Jokowi itu pada level yang terendah. Pak Jokowi itu adalah guru bangsa. Setelah itu kemudian dipensiun tak lagi jadi presiden. Nah itu bagus justru. Sehingga publik tak lagi mengatakan bahwa Pak Jokowi itu punya power syndrome dan cawe-cawe dalam urusan politik. Tapi kalau ada hentakan-hentakan politik sebelum melakukan itu artinya publik mengaitkan dengan ada intensi-intensi kekuasaan di dalam. Ada detik 1, 40, 39. Aku takut di sini. Tadi bernya ngejar kamu guys. Kok harus di sini terus ya? Apakah hasil pemilu akan berbeda? Tidak. Tidak. 20, 19, 18, 17, 16, 17, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau itu secara tidak langsung itu gabungan dari pengaruh Jokowi, Daihat dan pendukungnya Pak Jokowi dan Ya sudah, tidak apa-apa loh. Jadi wajar kalau kemudian banyak orang mengatakan itu adalah efek Jokowi. Ya itu nggak bisa dibantah. Efek cawe-cawe yang menurut saya cukup terbuka dan cukup demokratis. Kan lama itu Prabowo dengan Pak Jokowi baliho dan billboardnya dari ujung ke ujung di kampung raya di ujung warung yang nggak pernah ada tiba-tiba ada. Template-nya sama dengan yang ada di Jakarta. Template-nya sama dengan yang ada di luar Jawa dan seterusnya. Itu bagian dari faedah elektoral di mana Pak Jokowi itu secara perlahan ingin memigrasi dan menghijrahkan para pendukung. Kan pada akhirnya ketika Gibran direstui maju, disitulah kemudian titik puncak di mana Pak Jokowi sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana cawe-cawe politiknya, keberpihakan politiknya di Pilpres dan tak lagi kepada yang lain. Sudah kembali ke Ya, itu tidak bisa dibantah. Tanpa itu, menurut lu Mas Adi hasilnya mungkin akan berbeda. Tanpa ada nanti jadi merah guys. Nanti kedepan. Saya kira di Pilpres tidak akan seperti sekarang. Mana? Saya kira pertarungan akan sengit dan sangat mungkin Pilpres itu 2 putaran. Karena distribusi suara yang sangat merata di 3 calon ini.
bahwa Ganjar akan dapat 20 sampai 25%, ya itu konfirmasi di survei. Termasuk misalnya Anies dapat 25 sampai 30%, ya Prabowo mungkin dapat 30 dan 35%, ya. Tapi karena faktor Pak Jokowi lah yang saya kira memigrasi semua pendukung Pak Jokowi itu yang cukup loyal untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Jelas kok di angka-angka statistik. Pemilih Prabowo Subianto 2014, 2019 satu kelas menengah ke atas dan perkotaan. Di 2024 kelas menengah ke bawah pedesaan itu juga semuanya ke Prabowo Subianto. Yang kita tahu kelas menengah ke bawah itu pedesaan yang selama ini bukan perguruan tinggi, hanya lulusan SMA, SMP dan SD itu adalah pendukungnya Pak Jokowi. Jadi migrasi statistiknya sangat kelihatan. Oleh karena itu, kenapa ini satu putaran? Ini tentu kawin silang dari dua kekuatan politik besar, yaitu Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Dalam hal itu saya kira tidak bisa dibahas. Mas Adi, gue tahu kan dari Madura ya, dan waktu itu Surabaya bagian timur. Waktu itu gue sempet pikir, kayak Mas Adi ini dalam beberapa statementnya tuh, ya ini kan asumsi ya Mas, kayaknya Mas Adi ini mendukung Hanya Alfa Game. Jadi pertanyaan gue kalau misalnya ini arena bertandingnya ini adil buat semua, apakah Ganjar Mahfud itu punya chance yang besar sebetulnya untuk lolos putaran kedua kan? Ya, kalau kita membaca kondisi secara alamiah, memang pilpres ini terjadi 2 putaran. Sampai sehari 2 hari sebelum pencoblosan sekalipun, nggak ada satupun lembaga survei yang meyakini pilpres itu 1 putaran. Ada yang mengatakan 2 putaran, tapi mereka itu abu-abu, masih dalam rentang margin of error. Ada yang mengatakan 100% 2024 ini pilpres 1 putaran. Kecuali yang memang jadi jubirnya Pak Prabowo dan Gibran. Tapi lembaga-lembaga survei yang saya kira kredibel, termasuk kita, itu memprediksi memang putaran. Karena perolehan akhirnya itu kan cuma 51 dan 52. Itu margin of error betul gitu. Oleh karena itu, inilah yang disebut oleh banyak orang. Ketika Pak Jokowi merestui anaknya jadi wakil Prabowo, disitulah kemudian pengaruh politiknya akan sangat kentara. Ya belusukan Pak Jokowi semakin aktif kok. Kemana Pak Ganjar, disitulah ada Pak Jokowi. Kan itu yang disebut sebagai upaya untuk mengembosi suara-suara Ganjar. Baru Pak Jokowi nggak bisa dilepaskan dalam masalah itu. Nah, terkait dengan Pak Pilpres, kenapa Pak Mahfud kalah sedikit? bosen? Kirain kan? Yang saya sedih itu kenapa nggak 2 putaran? Jadi nggak ada sentimen khusus gitu kalau Pak Mahfud ya? Di Sentimental Madura khusus itu harus diakui basis pemilihnya Prabowo Subianto, yang kedua Anies Baswedan, lalu Ganjar. Jadi kalau untung di situ ada Pak Mahfud, itu tidak menggoyang iman politik pemilih orang Madura. Di angka statistik saya itu 2 minggu, 3 minggu sebelum pencoblosan, itu pemilihnya Prabowo itu masih cukup kuat. Setelah itu ada angin memang tubuhnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pak Mahfud ini orang baik, Sylvia. Tapi kebaikan ini tidak terlalu menyebar di mana. Dalam politik kebaikan itu tidak boleh diingat dan tidak boleh hanya didiamkan, tapi didistribusikan ke banyak tempat. Sentimen positif Pak itu luar biasa di banyak tempat. Tapi kebaikannya ini tidak terlampau mengakar, tidak terlampau terdistribusi. Jadi Pak Mahfud tidak terlampau mampu mendongkrak suaranya Pak Ganjar. Jadi Mas Adi sedih apa enggak? Get guys. Mereka kemarin ini 2024 mau kongsilan. Iya ya. Yang saya sedihkan satu-satunya kenapa pilpres tak 2 putaran. Kenapa? Terlampau singkat ini pemilu. Kalau 2 putaran lu makin banyak. Ini masa kampanye ada lagi, diskusi banyak. Betul. Langsung di mana-mana. Tapi kan bentar lagi ada pilkada, Mas Adi. Tapi udah ada dong survei buat pilkada. Oke guys, videonya sampai sini dulu aja. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.